Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di depan kita sekarang udah ada HP Xiaomi. Tepatnya ini tipenya Xiaomi Redmi Note 7, yang mana sebelumnya udah pernah kita bahas, ada juga saya upload di channel saya ya. Kendala handphone ini awalnya itu ketika dihidupkan hanya nampil sampai logo Redmi atau MIUI lalu mati. Namun normal kalau sambil dicas. Nah ini kalau untuk video sebelumnya bisa teman-teman simak kalau seandainya kepo ya. Dan untuk linknya saya cantumkan di deskripsi video. Nah ini Redmi Note 7 kemarin kan keadaan layarnya pecah ya. Jadi saya tawarkan untuk usernya ganti gelas. Ternyata usernya mau ya. Jadi dia datang lagi bawa handphonenya untuk ganti gelas. Tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi HP-nya. Ini kita matikan dulu. Selanjutnya kita panaskan area backdoor karena kita akan membuka backdoornya ya. Di bagian backdoornya ini kita tambahkan lem kemarin, jadi kita seset lagi menggunakan mika tipis. Untuk pembukaan backdoor hati-hati ya untuk di Redmi Note 7 karena di bagian belakangnya itu menempel fleksibel fingerprint, jangan kebablasan ya. Nah ini fleksibelnya kita amankan dulu, kita lepaskan dulu ya biar mudah. Nah seperti ini guys. Oke, selanjutnya ini kita buka semua baut-bautan di area penutupnya. Nah ini kita lepaskan baut-bautannya dan ini kita buka ya untuk kalengan fleksibel LCD-nya. Ini kalengan pengaman di fleksibel LCD, ini kalengan pengaman di fleksibel baterai dan mainboard. Selanjutnya pengaman di bagian atasnya juga kita lepaskan ya. Karena kita akan lepaskan untuk fleksibel LCD-nya ini guys. Nah, ini kita lepaskan juga. Nah, ini nyangkut lem ya. Oke, ini fleksibel fingerprint kita lepaskan dan jangan lupa kamera depan kita amankan dulu ya. Ini baterai kita lepaskan dulu, selanjutnya kamera kita amankan ya. Takutnya selama proses pengerjaan terkena lem atau debu ya. Nah ini. Oke, selanjutnya kita buka dulu untuk mesin penutup mesin bawahnya. Karena LCD itu tertahan di bawah ya. Jadi kalau nggak kita buka ini nggak bisa dilepaskan guys LCD-nya karena fleksibelnya tertahan ya. Nah ini kita lepaskan dulu. Selanjutnya kita buka LCD dari frame. Sebelum pembukaan LCD dari frame, penting teman-teman panaskan dulu LCD-nya ya. Di sini saya menggunakan bantuan headgun. Bisa juga menggunakan blower, hair dryer atau tempelkan di atas mesin separator, tinggal teman-teman kondisikan aja ya. Selanjutnya kalau kita rasa cukup panas, setelah itu kita seset LCD-nya, kita buka dari frame. Di sini saya gunakan dua media guys. Yang pertama kalengan tipis, yang kedua mika tipis. Untuk tahap awal di sini saya gunakan kalengan tipis dulu. Dan kalengan ini saya buat sendiri dari lapisan belakang LCD. Jadi ada LCD yang rusak, saya ambil kalengannya, saya potong. Ya fungsinya ini untuk memudahkan pembukaan awal ya. Jadi kita seset dulu lemnya. Jadi untuk pembukaan awal ini kan lumayan keras ya guys ya untuk lemnya. Jadi saya gunakan kalengan tipis dulu. Setelah lem pinggirnya putus, baru saya gunakan mika. Nah ini kita seset bagian pinggirannya. Selanjutnya kita gunakan mika, kita cari lapisan paling bawah dari LCD. Setelah dapat lapisan paling bawah dari LCD, nah ini pecahan kacanya guys. Langsung kita seset secara keseluruhan ya. Namun hati-hati jangan kebablasan ke bagian bawah, karena di bagian bawah itu fleksibelnya guys. Oke, selanjutnya jangan senang dulu, selesai berhasil kita tes lagi ya LCD-nya. Apakah masih normal atau tidak, karena kebanyakan dari teknisi itu gagal bukan pemisahan, melainkan membuka LCD dari frame. Ini kita tes dulu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Redmi. Oke, kita tunggu dulu untuk loadingannya sampai masuk ke menu ya. Oke, ini udah berhasil masuk ke menu, kita tes di latar putih. Mantap guys, nggak ada cacat ya, sentuhan juga masih oke. Tanpa berlama-lama lanjut lagi kita eksekusi handphonenya. Ini kita lepaskan fleksibel baterai dan LCD-nya, kita fokus ke area LCD ya. Dan di sini kita buka dulu untuk fleksibelnya ini, karena fleksibelnya ini kan menempel di kalengan belakang LCD. Jadi agar LCD-nya bisa kita presisikan rata, jadi saya buka dulu untuk fleksibelnya ya seperti ini. Selanjutnya mengingat pecahan kacanya ini lumayan di bagian layar, kita tutupin dulu menggunakan lakban bening seperti ini agar pecahan kacanya nggak berhamburan ya, sekaligus juga mesin separator bisa menyedot sempurna untuk vakumnya. Nah ini udah kita rapikan, lanjut kita bawa ke meja separator. Oke, ini kita berada di depan mesin separator, kita tempelkan LCD-nya di atas mesin separator. Kita hidupkan vakum dan pemanasnya kita diamkan di panas 75 sampai dengan 85.
Oke, balik lagi guys. Ini panas udah berada di panas 80-an. Namun bukan jadi patokan ya, tinggal teman-teman kondisikan dengan mesin separatornya masing-masing. Selanjutnya untuk pemisahannya di sini saya gunakan bantuan kawat sunshine itu berukuran 0,03. Ambil dari sisi bawahnya dulu, jangan terburu-buru ya. Ini bukan berarti pengerjaan cepat, namun durasi yang saya percepat guys. Nah, ini kita seset secara perlahan. Ya kalau kita menggunakan kawat berukuran 0,03 ini memang terkena rawan putus. Namun setidaknya meminimalisir resiko terkena lapisan polarit. Nah, ini kita seset secara berulang ya sampai putus. Oke, ini mantap guys, sudah berhasil terpisah ya LCD dengan kaca gelas yang lama. Selanjutnya ini di LCD yang lama kita bersihkan dulu bekas-bekas lem OK-nya. Di sini untuk pembersihan bekas lem OK saya gunakan bantuan mekanik IR10 Pro. Namun kalau teman-teman belum ada alatnya bisa gunakan cara pelintir-pelintir menggunakan jari ya. Nah, ini kita bersihkan secara keseluruhan bekas-bekas lem OK yang lama. Nah, ini kita bersihkan ya. Selanjutnya kita bersihkan lagi secara total menggunakan minyak kayu putih dibantu tisu seperti ini. Nah, ini saya bersihkan dulu sampai kinclong ya. Nah, setelah bersih lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita udah berada di meja eksekusi. Kita tes dulu ya LCD-nya karena tadi selesai kita pisahkan belum kita tes, melainkan saya bersihkan dulu. Oke, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil lagi Redmi. Kita tunggu dulu ya untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Oke, ini udah masuk ke menu, kita tes di latar putih. Wow, amazing guys, mantap ya. LCD-nya masih normal, nggak ada cacat, sentuhan juga masih oke. Nah, ini penampakan dari kaca gelas yang lama yang udah kita pisahkan ya dengan LCD-nya. Kita buka tentang ponsel dan ya ini serinya Redmi Note 7. Oke, ini mantap ya. Lanjut lagi kita eksekusi handphonenya guys. Ini kita lepaskan kembali fleksibel baterai dan LCD-nya. Kita pinggirkan dulu untuk kaca yang baru dan kaca yang lama. Kita fokus ke LCD ya. Nah, untuk teman-teman pemula yang udah lama bergabung di channel saya mungkin udah tahu ya. Namun yang baru bergabung mungkin perlu saya sampaikan, kalau di channel saya khususnya saya kan tidak menggunakan OK kering, melainkan menggunakan OK cair. Nah, yang ditakutkan oleh para teknisi itu kan rembes guys ya, lem OK cair ini. Jadi untuk mengakalin rembes tadi, saya gunakan trik ini ya. Jadi di bagian pinggiran LCD-nya ini saya tutupin guys menggunakan lem T7000 berwarna hitam. Lem ini kan sering juga teman-teman gunakan mungkin ya untuk memasang LCD di frame. Jadi lem ini juga saya gunakan untuk menutup di pinggiran LCD-nya seperti ini. Nah, untuk pemberian lem itu bukan ditarik melainkan ditotol-totol seperti ini ya. Kita totol-totol agar lemnya itu betul-betul menempel sempurna ya di pinggiran LCD-nya. Karena perlu teman-teman ketahui nih ya, kalau lem OK cair itu bisa rembes lewat pinggiran LCD. Jadi dia bisa masuk ke dalam lapisan itu lewat pinggirannya. Makanya ini pinggirannya kita tutupin menggunakan lem seperti ini agar lem OK cairnya tadi tidak bisa masuk ke dalam lapisan LCD ya. Nah, ini kita tutupin secara merata. Dan kalaupun teman-teman mencoba trik seperti ini masih gagal, masih rembes, tolong pantau di pengelemannya ya, pengeleman pinggir ini. Dan ikutin, dan ini saya memberikan triknya kan bukan ditarik melainkan saya totol-totol ya. Karena kalau ditarik juga rawan rembes guys, karena saya pernah coba masih rembes kalau ditarik ya. Dan jangan lupa guys ya, di bagian bawahnya, nah ini di bawah fleksibelnya ini kita tambahkan lem OK juga. Kita tambahkan lem T7000 juga agar lem OK-nya itu nggak rembes, karena di bagian bawah juga bisa mengakibatkan rembes ya. Nah, selanjutnya di bagian atas nih yang putih-putihnya ini saya tutupin juga menggunakan lem T7000 warna hitam ya. Nah, ini udah kita ratakan lemnya. Selanjutnya kita tunggu lemnya kering kurang lebih 15 menit. Oke guys, balik lagi. Ini kurang lebih 15 menitan saya diamkan. Ini udah kering sempurna ya untuk lem pinggirnya. Selanjutnya ini saya kasih alas dulu karena takutnya nanti dikasih lem OK meluber, sulit untuk dibersihkan ya untuk mejanya. Ini saya lap dulu LCD-nya sampai bersih. Jangan sampai ada debu ya. Selanjutnya kita tambahkan lem OK cair seperti ini secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan juga jangan sampai kekurangan ya. Kalau terlalu berlebihan kan mubazir guys ya. Kalau kekurangan juga sulit untuk ngilangin gelembungnya. Nah, ini kita ratakan. Selanjutnya kita pasangkan kaca gelas yang baru yang udah kita kletek segelnya ya. Selanjutnya ya tinggal teman-teman ratakan untuk lem OK cairnya seperti ini ya. Kita urut, kita ratakan, kita dorong gelembungnya ya. Kalau misalkan teman-teman lihat ada gelembung, cepat didorong keluar lewat pinggiran LCD seperti ini.
Karena kalau lem OK cair sudah masuk ke dalam lampu ultraviolet, otomatis gelembungnya nggak bisa digeser lagi guys. Jadi ketika meratakannya betul-betul dipantau ya, jangan sampai kecolongan gelembung. Nah ini kita ratakan, kita dorong gelembungnya keluar ya. Nah ini udah rapi, nggak ada gelembung. Lanjut kita bersihkan ya bekas-bekas lem OK yang meluber ke area pinggiran LCD ini. Karena ini juga kalau nggak dibersihkan bisa mengakibatkan rembes guys ya. Jadi penting teman-teman pemula bersihkan dulu nih. Nah ini yang meluber kita bersihkan dulu. Jangan sampai terlalu banyak ya meluber ke luarnya, takutnya bisa rembes juga ini guys kalau nggak dibersihkan. Nah ini kita rapikan. Oke, selanjutnya kita ambilkan frame. Dan ini frame udah saya bersihkan ya. Di bagian frame-nya kita kasih alas tisu seperti ini. Fungsi dari tisu ini yang pertama itu untuk memudahkan ketika pengangkatan LCD dengan kaca gelasnya kalau sudah menyatu ya. Yang kedua juga fungsi dari tisu ini menyerap lem OK-nya guys. Jadi kalau kita press nanti ketika ada lem OK yang meluber ke pinggiran, itu langsung diserap oleh tisu. Jadi tidak ada celah, tidak ada ruang yang membuat lem OK cairnya bisa rembes. Nah ini tinggal kita press ya. Ini kita presisikan atas bawah, kiri kanannya betul-betul presisi di frame atau tidak. Kalau belum presisi dipresisikan dulu ya. Setelah presisi baru kita press menggunakan karet seperti ini guys. Nah kita gunakan frame agar dia presisi nanti ya pemasangannya. Selanjutnya ini kita bersihkan dulu untuk di layarnya ini. Saya bersihkan dulu ya menggunakan minyak kayu putih dibantu tisu. Nah ini udah bersih guys ya, mantap. Oke, selanjutnya kita bawa ke lampu ultraviolet. Oke guys, ini kita udah berada di depan lampu ultraviolet. Selanjutnya kita masukkan ke dalam lampu UV, box lampu UV. Kita diamkan kurang lebih 15 menit sampai 30 menit karena lem OK cair tidak akan mau kering kalau tidak terkena lampu UV ya. Oke, balik lagi guys. Ini kurang lebih 30 menitan ya saya diamkan. Ini udah kering sempurna saya rasa. Nah, ini mantap ya. Oke, lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita lepaskan dulu untuk karet pengepresnya ya. Nah ini kita lepaskan fleksibel LCD-nya, lalu kita lepaskan seperti ini. Nah inilah fungsi tisunya ini guys ya, jadi agar mudah ketika pengangkatannya. Selanjutnya bisa teman-teman lihat ya, lem OK-nya itu yang meluber ke area pinggir, bisa dilihat tisunya itu basah ya, bekas lem OK-nya. Jadi inilah fungsi dari tisu juga guys ya, selain memudahkan ketika pengangkatan dari frame kalau dia udah menyatu, sekaligus juga ya menyerap lem OK yang meluber. Jadi meminimalisir resiko sekecil mungkin ya agar tidak rembes, agar tidak masuk lem OK cairnya ke dalam lapisan LCD, karena kalau rembes itu jelek guys ya. Nah ini kita bersihkan, kita lap lem OK yang meluber ke area pinggirannya ini, masih ada bekas-bekas lem OK-nya, kita bersihkan dulu ya. Nah ini di bagian bawahnya, belakangnya ya kita bersihkan dulu ya sebersih mungkin. Selanjutnya di frame juga ini saya bersihkan dulu bekas-bekas lem OK-nya. Nah ini saya bersihkan dulu ya, dan ini juga lem yang lama udah saya bersihkan guys. Lanjut kita sikat ya sampai bersih. Oke, dan langsung kita tes LCD-nya apakah ada rembes atau tidak. Wah ini presisi ya. Kita pasangkan untuk fleksibel LCD dan baterai, lalu kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Redmi. Kita tunggu dulu untuk proses loadingannya. Seperti biasa sambil nunggu loadingannya selesai, ini saya lap dulu ya di bagian layarnya agar bersih, agar enak dipandang ya. Oke, kita masuk ke latar putih guys, dan bisa teman-teman lihat mantap, sentuhan juga oke ya, tanpa ada rembes guys. Oke ini mantap ya, nggak ada rembes, karena kalau rembes itu kelihatan guys seperti ada awan mendung atau LCD bekas masuk air. Nah ini kita elap dulu di bagian kaca kameranya, ini sangat penting ya, kita bersihkan dulu. Di sini saya gunakan minyak kayu putih dibantu tisu, karena kalau nggak kita bersihkan nanti takutnya kameranya buram guys. Jadi di kacanya dibersihkan dulu ya menggunakan minyak kayu putih. Dan ini framenya juga udah saya bersihkan, saringan untuk speaker telepon di atas juga masih terpasang ya. Tahap selanjutnya ya tinggal kita beri lem di pinggiran framenya seperti ini. Lemnya sama ya, T7000 berwarna hitam. Dan untuk pemberian lem ini nggak harus tebal, yang penting rata ya, karena kalau terlalu tebal nanti ketika ada tuser lain yang mengerjakan, kalau seandainya dia mau ganti gelas lagi kan sulit guys ya, kasihan untuk tuser yang akan datang ketika membuka LCD dari frame kalau lemnya terlalu banyak ya. Selanjutnya ya
kita presisikan LCD-nya di frame seperti ini. Kita pasangkan kembali untuk fleksibelnya, dan fleksibel baterai juga kita pasangkan, dan handphone siap untuk kita rakit. Ini kamera kita pastikan bersih ya. Setelah kita pastikan bersih lalu kita pasang. Nah ini kalau ada debu lap dulu ya. Nah selanjutnya kita pasangkan untuk penutup mesin bawahnya. Nah ini udah saya bersihkan juga lem yang lama. Selanjutnya kita pasangkan kembali untuk baut-bautannya. Nah ini guys ya, kita pasangkan baut-bautannya. Dan untuk di bagian atas juga ini fleksibel fingerprint saya pasangkan kembali. Penutupnya juga saya pasangkan kembali ya. Untuk lem yang lama juga udah saya bersihkan. Nah ini lanjut tinggal kita pasangkan kembali semua baut-bautannya ya. Nah ini udah kita pasangkan untuk baut-bautannya, dan tahap selanjutnya nah ini kalengan pengaman ya, penutup di soket baterai dan mainboard kita pasangkan juga untuk kalengannya. Wah ini bautnya bandel ini guys. Oke ini kita pasangkan kembali ya untuk kalengan, dan untuk kalengan pengaman di fleksibel LCD juga kita pasangkan kembali ya. Nah ini kita rakit lagi handphonenya ya. Oke. Nah ini udah kita pasangkan semua. Selanjutnya kita beri lem di bagian pinggiran casingnya ini ya. Kita tambahkan lem T7000 warna hitam juga. Nah ini untuk pemberian lemnya jangan terlalu tebal ya, meluber juga sulit untuk dibersihkan. Selanjutnya nah ini backdoornya juga udah saya bersihkan dari bekas lem yang lama, dan tinggal kita pasangkan guys untuk fleksibel LCD nya ini ya. Kita sambungkan dan kita presisikan seperti ini. Nah ini kita presisikan ya. Wow rapat guys, mantap. Lanjut tinggal kita press LCD-nya agar betul-betul rapat sempurna ya. Jadi ini kita press LCD sekaligus backdoornya juga ya, biar dia bisa rapat sempurna, rapi ya, setidaknya tidak kelihatan bekas servisan. Jadi kalau kelihatan jejak itu kan kasihan juga usernya ketika dia mau jual handphonenya nanti. Jadi kalau rapi itu kan lebih enak dipandang, usernya juga bisa puas dengan servisan kita ya. Nah ini kita press menggunakan karet seperti ini. Nah ini saya gunakan karet aja ya, kalau gunakan penjepit LCD juga boleh, tinggal kondisikan saja. Oke ini selanjutnya tinggal kita tunggu lemnya kering kurang lebih 30 menit sampai dengan 1 jam ya. Kita diamkan dulu sampai lemnya kering. Oke balik lagi guys, ini kurang lebih udah 1 jaman ya saya diamkan ya. Ini udah kering sempurna lah pasti ya. Jadi kita buka kembali untuk karet pengepresnya. Nah ini kita lepaskan dan bisa dilihat hasilnya rapat presisi guys. Kita hidupin dulu handphonenya ya. Oke sambil nunggu loadingannya selesai kita lap dulu ini untuk di layarnya agar enak dipandang ya. Kita bersihkan. Nah ini di belakangnya juga saya lap menggunakan minyak kayu putih dibantu tisu. Nah ini nanti kameranya akan kita tes guys ya, karena yang ditakutkan oleh user itu biasa kan kalau ganti gelas ini kan takutnya kameranya buram. Nanti akan kita tes gimana hasilnya, kameranya buram atau enggak. Nah ini mantap. Kita cek di tentang ponsel ya, kita masuk settingan tentang ponsel. Nah ini bisa dilihat hasilnya bening tanpa ada rembes, LCD masih original ya. Wow mantap ini guys. Nah jadi ini kalau misalkan rembes itu kelihatan seperti awan mendung atau LCD yang bekas masuk air ya, ada kelihatan bayang-bayang putih di bagian dalamnya. Ini kaca kamera belakang saya lap dulu, lanjut akan kita tes kamera ya, bersih atau tidak atau terkena lem. Nah ini bisa teman-teman lihat. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan ada yang mau ganti gelas nggak usah takut lagi ya, kamera tetap terjamin, tetap jernih ya seperti sedia kala. Dan kamera depan, nah ini saya lap dulu ya biar lebih bersih lagi. Nah ini wow bening guys, mantap ya, depan belakang jernih. Jadi teman-teman nggak usah takut lagi ya kalau lepas ganti gelas takutnya kamera buram yang lainnya, ya nggak usah khawatir lagi. Nah ini saya buka lagi di tentang ponsel di latar putih biar teman-teman bisa lihat ya, hasilnya bening guys, nggak ada rembes, mantap ya. Oke ini udah selesai handphonenya, siap kita serahkan kepada pemilik. Oke untuk teman-teman yang udah support channel ini saya ucapkan terima kasih, dan yang belum support segera support dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan trik-trik di seputar dunia servis handphone. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.